Halo teman-teman, kembali lagi nih. Saya ingin menginformasikan ya kepada teman-teman dan saudara sekalian bahwa pemerintah melalui Kementerian Desa ini sedang melakukan rekrutmen untuk pendamping lokal tenaga desa gitu ya, atau pendamping lokal desa gitu intinya di tahun 2021 ini. Nah, seperti yang kita tahu ya, di Kang Deddy Mulyadi itu kan sempat memberikan uh, informasi bahwa harus adanya reformasi dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, nah, untuk memiliki sumber daya manusia yang memadai. Nah, lewat rekrutmen ini mungkin bisa jadi teman-teman mereformasi desanya gitu kan, melalui inovasi teman-teman punya. Nah, untuk rekrutmen bagaimana? Di sini ada kualifikasinya ya, syarat-syaratnya. Itu minimal pendidikan SLTA sederajat, memiliki pengalaman bidang pembangunan desa ya, atau pemberdayaan masyarakat minimal 2 tahun. Kemudian diutamakan memiliki pengalaman sebagai kader pemberdayaan masyarakat desa, PMD. Mampu mengoperasikan komputer, minimal ya Microsoft Word, Excel, PowerPoint. Kemudian juga bisa mahir ya, menggunakan internet. Saya yakin nggak teman-teman bisa menggunakan internet ya. Kemudian sanggup bekerja penuh waktu ya, dan siap bekerja di tinggalnya di lokasi tugas gitu ya, di desa itu. Diutamakan penduduk desa di kecamatan setempat, kemudian minimalnya usia tuh 25 tahun dan maksimalnya tuh 45 tahun pada saat mengikuti proses seleksi ini, pendaftaran ini gitu kan. Nah, bagaimana sih tahapannya? Ada beberapa tahapan dalam seleksi melakukan pendaftaran di websitenya Kementerian Desa. Nanti saya lampirkan di bawah di kolom deskripsi ya. Nah, kemudian setelah itu proses seleksi pendaftaran, setelah itu diumumkan pendaftarannya, hasilnya, kemudian melakukan tes tulis, nah, wawancara, ada penetapan hasil seleksi, diumumkan, gitu kan. Kemudian kontrak kerja dan penugasan, gimana nih teman-teman ditugaskan di desa mana gitu kan, di kecamatan itu, tapi di desa mana gitu. Nah, adapun tujuannya ya, tujuan dari pendamping lokal desa ini untuk meningkatkan kapasitasnya, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintah untuk membangun desa, meningkatkan prakarsa, kesadaran dari masyarakat tuh dalam membangun desanya. Nah, kemudian meningkatkan sinergi ya, antar program pembangunan antar desa gitu kan. Nah, atau di sektor desa, di sektor desa itu. Nah, mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipatoris. Apa sih fungsinya pendamping desa ini? Pendamping desa ini berfungsi untuk menetapkan ya, pengelolaan kewenangan lokal skala desa gitu. Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul gitu. Pendamping desa ini berfungsi untuk menyusun ya penetapan peraturan desa yang disusun secara partisipatif dan secara demokrasi gitu kan. Kemudian nih pendamping desa ini melakukan kaderisasi gitu kan, sosialisasi kepada masyarakat gitu kan, masyarakat desa itu. Nah, kemudian melakukan pembentukan pengembangan pusat kemasyarakatan di desa atau di antar desa, seperti yang saya bilang.
Nah, begitulah teman-teman kurang lebih ya eh, tentang rekrutmen nih pendamping lokal desa nih. Nah, teman bisa cek di sinilah apa sih tugas dan fungsinya gitu kan. Bisa teman-teman lihat di websitenya. Nah, ini jika teman-teman tertarik nih, dia nih ada honornya ya. Jadi nggak semacam-macam mengabdi ke desa atau ke negara, tapi teman-teman juga digaji nih ada total honor apa honornya. Di Jawa Barat itu beda-beda ya setiap kabupaten kotanya. Nah, Sumedang tuh beda sama yang di Subang, di Purwakarta juga beda gitu kan. Nah, silakan teman-teman yang tertarik untuk membangun desanya teman-teman gitu kan. Silakan teman-teman apply di websitenya. Teman-teman bisa ikut membantu negara nanti seperti yang Kang Deddy Mulyadi lakukan, gitu kan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.